Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Qatrun Nada. Ingat, kitab ini banyak masalah. Kalau antum sendiri susah. Harus kita butuh pemahaman dengan orang lain. Jadi harus merujuk bersama. Iya, untuk melengketkan itu masail yang ada. Harus dengarkan penjelasan lagi atau menjelaskan lagi. Kalau itu merujuk bersama kan, itu membuat masailnya nanti melengket. Alhamdulillah, sekarang kita masuk di pembahasan alat penasab yang terakhir dan yang paling panjangnya, yaitu an al-masdariyah. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala hafizahullah penasab an. Thumma qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala aslun. Wa bi an al-masdariyah zahiratan nahwu an yaghfira li ma lam tusbaq bi ilmin nahwu alima an sayakunu minkum marda fa in sabaqat bi dhannin fa wajhan nahwu wa hasibu alla takuna fitnah wa mudmaratan jawazan ba'da 'atifin masbuqin bismin khalis nahwu wa lubsu 'aba'atin wa taqarru 'ayn wa ba'da lam nahwu litubayyana lin-nas illa fi nah li alla ya'lam li'alla yakuna lin-nas fatadhhar la ghair nahwu wa ma kana Allah liyu'adzibahum fatudmar la ghair fa idmariha ba'da hatta idza kana mustaqbalan nahwu hatta yarji'a ilayna Musa wa ba'da aw allati bi ma'na ilah nahwu la astashilanna as-sa'ba aw udrika al-muna aw allati bi ma'na illa nahwu wa kuntu idza wazantu qanata qaumin kasartu qu'ubaha aw tastaqima wa ba'da fa'is sababiyyah aw wawil ma'iyyah masbuqatain bi nafyin mahdin aw talabin bil fi'li nahwu la yuqada 'alaihim fayamutu wa ya'lam as-sabirin wa la tataghaw fihi fayahil la ta'kulis samak wa tashrabal laban. Baik, ini matan untuk an al-masdariyah. Kata beliau aslun wa bi an al-masdariyah. Termasuk fi'il mudhari yang dinasab adalah dengan an al-masdariyah. Dan al-masdariyah ini terbagi dua, dhahiratan wa mudmaratan. Bisa ada lafadznya, bisa juga disembunyikan. Ini yang beliau langsung jelaskan. Dhahiratan, apakah an-nya dalam keadaan dhahir ada dalam kalimat? Contohnya ayyakfirli. Kalau ada an dhahiratan nampak, maka fi'il mudhari dinasab dengannya. Malam, tapi ada syaratnya. Malam tusbaq bi'ilm. Selama tidak diawali oleh kata-kata yang bermakna yakin. Bi'ilm maksudnya kata-kata yang bermakna yakin. 297 di bawah kata-kata yang bermakna yakin. Ya, sebenarnya ini kan don, selama tidak diawali oleh donna dan teman-temannya. Cuman donna dan teman-temannya terbagi dua. Ada yang bermakna yakin dan ada yang bermakna apa? Don, sangkaan. Paham kan? Kalau dia diawali oleh kata, yaitu temannya don dan bermakna yakin, maka bukan dia sebagai penasab. Dipastikan dia sebagai peropak. Kenapa? Karena kalau diawali oleh ilm, maka sebagaimana telah lewat di mutamimah, dia adalah an mukhaffafatan minas tsaqilah. Dipastikan an yang diringankan dari berat, yaitu dari anna yang dibaca apa? An. Kalau diawali oleh ilm, dipastikan itu. Jelas kan? Makanya belum bilang selama tidak diawali oleh ilm, kata-kata yang bermakna yakin. Kalau ini marfu, roba, karena bukan alat penasab ketika itu. Nah, contoh alima an sayakunu minkum marda.
Perhatikan saya kunu dibaca rofa karena an itu bukan an masdariyah, tapi an mukhaffafatan minat takila, an atau kit. Dari mana kita tahu diawali oleh apa? Nggak harus ilm, yang penting maknanya yakin. Yang penting maknanya apa? Yakin, pasti itu. Kemudian demikian pula kalau diawali oleh don, cuman kalau diawali oleh don boleh dua. Boleh an mukhaffafah minat takila dan boleh an masdariyah. Makanya kata beliau, fa in sabaqat bidon, jika diawali oleh don, yaitu kata-kata yang bermakna menyangka, bukan maknanya yakin, fawajahan, maka boleh dua sisi. Itu boleh antum jadikan sebagai an mukhaffafatan minat takila, dan boleh juga antum jadikan an apa? Masdariyah. Boleh. Nah, contoh wahasibu alla takuna boleh. Boleh juga dibaca alla takunu. Cuman dalam riwayat Quran tentunya kita ikut riwayat, ya, bukan diroyah. Tapi yang tak asalnya secara diroyah, secara teori itu namanya diroyah. Secara teori boleh dua bacaan. Boleh dua bacaan. Boleh antum baca alla takunu, boleh. Boleh dibaca juga alla takuna. Boleh. Kenapa? Karena an di sini adalah bisa saja an mukhaffafah minat takila, bisa juga an masdariyah. Cirinya diawali oleh kata yang bermakna don. Hasiba. Hasiba yang bermakna apa? Don. Mereka menyangka. Mereka menyangka. Selesai untuk an yang dohirotan. Setelah itu an mutmarotan. Bagian kedua, wa mutmarotan. An boleh dia mutmarotan. Mutmarotan dia terbagi dua. Ada yang jawazan, ada yang wujuban. Kata beliau, jawazan, dia akan jawazan ba'da atifin masbukin bismin khalis. Ini tempat pertama. Dia boleh sembunyi dan boleh nampak annya kalau dia terletak setelah huruf atau, saudara. Itu huruf waw, atau huruf fa, atau huruf tumma. Setelah huruf atau. Huruf atau. Cuman pengatopan yang dilihat. Atau alas min khalis. Dia atau kepada isim murni. Isim murni itu maksudnya isim jamid yang tidak bisa diubah ke masdar, ke fi'il. Yang tidak bisa diubah ke fi'il. Iya. Jika ada fi'il mudhari diatofkan, asalnya kan fi'il diatofkan kepada siapa? Fi'il. Kan begitu? Isim diatofkan kepada isim. Sekarang ada terjadi. Ada fi'il mudhari diatofkan kepada isim. Isimnya bukan isim mu'awwal. Bukan isim yang bisa ditakwil ke fi'il. Nah, maksudnya ke isim fa'il. Itu kan bisa ditakwil ke fi'il. Ketika antum bilang mukhtalifun alwanuhu, sama dengan antum bilang yakhtalifu alwanuhu. Iya kan? Iya. Mudribun zaidan, sama dengan ucapan antum apa? Yadribu zaidan. Yudribu zaidan. Paham kan? Jelas kan? Jadi bukan isim yang bisa ditakwil ke fi'il. Dia ini atau kepada isim khalis. Isim yang tidak bisa ditakwil ke fi'il. Isim yang seperti itu adalah isim jamid. Dan isim terbagi dua kan? Ada isim yang mustaq. Paham kan? Ada isim yang jamid. Apa itu isim mustaq? Isim yang ada tasrifnya. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, isim tabdil. Itu namanya isim apa? Mustaq. Karena ada pecahannya. Ya, ada pecahannya. Ini isim khalis, isim jamid. Tidak bisa ditakwil ke fi'il. Tidak bisa ditakwil ke fi'il. Kalau ada pengatopan seperti itu, pastikan fi'il mudhari'nya mansub. Tapi kalau antum ditanya siapa menasabnya, masalahnya atofnya ke isim. Maka jawabannya apa? Nasab dengan am yang disembunyikan jawazan. Itu sekarang. Contoh, walubsu aba'atin wa taqarra aini. Taqarra, kenapa dibaca mansub? Paham kan? Iya,
tentunya setelah huruf ataf wa diatop kepada isim jamid luksu. Paham kan? Jadi malah ini yang ilmu besar ini, atau fiil ke isim malah menasab isim ini. Tapi pertanyaan kita adalah siapa penasabnya itu saja. Yang mana alat penasab itu cuma 4, an, idan, dan kai. Selain itu kalau ada yang dinasab, an saja. Cuman tinggal setelah itu jamazan atau wujuban. Begitu saja. Oh, ternyata setelah atop kepada isim khalis itu adalah apa? Hah? Apa hukumnya? Jawazan. Contoh ini, dan ada contoh juga di Quran, nanti akan dicontoh lagi. Selesai tempat pertama. Setelah atop dengan isim khalis, wabak dalam. Demikian pula yang jawazan. Jadi itu tambahan tadi ya. Kalau di matan jurmiyah saya tidak bilang di miftah, karena di miftah tidak ada an yang disembunyikan. Di miftah hanya penasab dengan sendirinya. Di matan jurmiyah baru mulai naik. Ada an yang disembunyikan. Di matan jurmiyah an disembunyikan hanya ini. Yang kedua, ba'da lam. Setelah lam, yaitu lamu ta'lil, lamu kai. Ini kan satu-satunya tempat di matan jurmiyah. Kalau di sini tambahlah tempat lain, atau terhadap isim khalis, itu tempat lainnya itu. Itu adalah tempat lain. Iya, setelah atop dengan isim khalis. Wa ba'da lam, ini setelah lam, ini disebut dengan lamu ta'lil atau lamu kai. Ya. Dan nanti ada lagi dua lam di kitab yang di nanti pembahasan di sini, bahkan di sini di syarat. Nanti ada lamul akibah, temannya ini. Ya, ada lam az-zaidah dibahas juga teman ini. Kemudian yang keempat ada lamul juhud, akan dibahas setelahnya, yang lawan arahnya. Kalau ini kan yang disembunyikan an secara jawazan. Iya, adanya lam. Nah, contoh litubayyina linnasi. Ini dinasab dengan apa? Tentunya bukan dengan li, karena li ini huruf jar, tidak masuk pada fiil, tidak mungkin. Dia ini masuk pada isim yang ditakwil dari an bersama fiil. Paham kan? Dari an yang bersama fiil. Huruf jar boleh masuk pada an, tapi tidak boleh masuk pada fiil. Tidak boleh. Kalau ada masuk, pasti ada an. Yang disembunyikan antara wujuban atau apa? Jawazan. Sekarang ini tempatnya jawazan. Karena bukan lamul juhud. Nah, litubayyina linnasi. Tubayyina mansub dengan an mutmarotan jawazan. Cuman setelah itu belum selipkan satu pembahasan. Illa. Yaitu dia kan tadi boleh sembunyi, boleh tidak. Ini tadi setelah lamul juhud, lamu kai, itu boleh sembunyi, boleh tidak. Boleh kecualikan yang tidak boleh sembunyi. Illa kecuali tinah. Pada contoh li alla ya'lama. Di sini sebenarnya li adalah lamu kai. Cuman amnya tidak boleh sembunyi. Kapan? Kalau setelahnya ada la. Kan tidak boleh lila, tidak boleh. Maka amnya wajib nampak. Wajib antum bilang li alla, walaupun itu bukan lamul juhud. Walaupun itu walaupun itu ada lamu kai. Seharusnya lamu kai boleh sembunyi, boleh nampak. Tapi kalau setelahnya ada la, wajib nampak. Amnya tidak boleh sembunyi. Tidak boleh sembunyi. Tidak boleh ada dua pilihan. Li alla yakuna, tidak boleh sembunyi itu. Ya, walaupun li di sini dipastikan lamu ta'lil, lamu kai. Lamu kai ini seharusnya boleh sembunyi, boleh nampak. Kalau setelahnya ada la, wajib nampak. Wajib nampak. Makanya belum kecualikan. Kalau seperti ini, fatudhar la ghair, dinampakkan annya, tidak lain. Catatan 299 yaitu an wajib dinampakkan karena bersambung dengan siapa? La. Karena bersambung dengan la, ini istitrodan saja, diselipkan dalam pembahasan. Iya, selesai. Kemudian kata beliau kaidmariha
dan contoh lain. Contoh lain, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ini sudah masuk lam lain ini. Ini lamul juhud. Ini lamul juhud. Ciri-cirinya apa? Diawali oleh makana atau lam yakun. Kecuali ini. Kecuali ini. Tadi asalnya li boleh nampak, boleh sembunyi. Kecuali ada la, tidak boleh sembunyi. Kecuali juga ini. Makana Allahu liyu'adzibahum fatudmaru lagoir. Kalau ini disembunyikan tidak boleh lain. Kalau ini tidak boleh sama sekali nampak. Karena ketika ada lamul juhud, an disembunyikan secara apa? An disembunyikan secara apa? Wajib. Makanya boleh bilang fatudmaru lagoir. Maka dia disembunyikan, tidak boleh yang lain. Kaidmariha ba'da hatta. Setelah itu kan semuanya wujuban. Seperti disembunyikan dia setelah hatta, ya kan? Hatta, ya. Cuman hatta ini tidak selamanya. Setelahnya langsung dinasab. Ada syaratnya. Beliau katakan, tidak kana mustaqbala. Kalau setelah hatta itu maknanya akan. Artinya kalau maknanya telah lewat, tidak nasab setelah hatta. Maknanya harus apa? Mustaqbal. Harus mustaqbal. Tidak boleh maknanya sekarang, apalagi telah lewat. Paham kan? Maknanya mustaqbal. Contoh, hatta yarji'a ilaina Musa. Hingga kembali kepada kami Musa. Maknanya akan. Ya, selesai untuk hatta. Nanti dirinci di syarah. Kalau tidak terpenuhi syaratnya. Wa ba'da au. Demikian pula disembunyikan an secara wajib setelah au. Tapi aunya bukan au atifah. Tadi au lain. Yang atifah. Kalau aunya atifah alas min kholis. Jawazan. Kalau ini au lain lagi. Bukan au itu. Au allati bimakna ila. Au yang bermakna hingga. Jika aunya bermakna hingga, pastikan an mutmarotan wujuban. Kalau aunya bermakna hingga. Contoh. La astashilan naso'ba au udrikal muna. Au di situ maknanya ila an udrikal muna. Paham kan? Maknanya. Au allati bimakna illa. Atau au yang bermakna illa. Jika au bermakna illa, sama. Wajib annya disembunyikan. Jadi au itu saudara banyak artinya. Kalau dia sebagai huruf atop, dia maknanya litakhir. Bisa untuk memilih. Paham kan? Bisa untuk memilih. Ya? Bisa juga untuk ibah. Memilih artinya harus memilih. Ya kan? Ya? Antum katakan zawij hindan au uktaha misalnya. Ini kan harus memilih. Hindun atau saudari. Bisa juga untuk ibah. Jalisi az-zuhad abil ulama. Ini kan mubah. Boleh antum duduk dengan orang zuhud dan boleh antum duduk dengan apa? Ulama. Itu kalau atau. Kalau dia menasab fi'il mudhari setelahnya dengan angin disembunyikan secara wajib, dua artinya tidak keluar dari itu. Bermakna ila atau bermakna apa? Illa. Hingga atau kecuali. Hingga atau kecuali. Contoh bermakna illa wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu qu'ubaha au tastakima. Ini maknanya kata mereka, penyair menginginkan makna illa an tastakima. Makna di situ kecuali. Iya. Selesai. Setelah au wa ba'da fa sababiyah. Demikian pula dinasab dengan an mutmaratan wujuban setelah fa sababiyah. Kalau ada fa maknanya sebab. Paham ya? Fa maknanya apa? Sebab. Karena fa juga, saudara, ada fa atifah. Fa yang bermakna huruf atau. Fa yang bermakna huruf atau apa? Dia artinya apa? Litartib wa ta'kid. Fa kalau dia sebagai huruf atau, maka maknanya ta'kid. Apa yang setelahnya ikut kepada sebelumnya dan tanpa selang waktu. Itu kalau dia atau. Tapi kalau dia menasab dengan an setelahnya wujuban mutmaratan wujuban, maknanya adalah sababiyah, sebab itu.
Iya, itu nanti diperhatikan. Au wawil ma'iyah. Demikian pula setelah waw ma'iyah. Digabungkan dua ini karena syaratnya sama. Demikian pula setelah waw ma'iyah. Waw jadinya sekarang ada dua. Ada waw atifah, ada waw ma'iyah. Ada waw ma'iyah. Waw ma'iyah sendiri. Kalau waw atof, wawnya sebagai atof. Isim dengan isim, fiil dengan fiil dengan fiil, atof murni. Tapi kalau atofnya fiil dengan isim, menasab dengan an mutmaratan wujub atau jawaz. Gimana ini? Hah? Jawazan. Sudah tadi. Masa dilupa? Iya kan? Kan kalau dia sebagai atof, dia jawazan. Fiil dengan isim. Fiil dengan apa? Isim. An mutmaratan jawazan. Kalau dia waw ma'iyah, juga ada dua. Ada dua. Ada waw ma'iyah setelahnya isim. Ada waw ma'iyah setelahnya fi'il. Kalau waw ma'iyah setelahnya isim, maf'ul ma'ah. Kalau waw ma'iyah setelahnya fi'il, bukan maf'ul ma'ah. Mansub dengan ad mutmaratan wujuban. Itu harus diperhatikan itu. Kesamaan dan perbedaannya. Jadi kalau antum dapat isim mansub setelah waw maf'ul ma'ah dan wawunya waw ma'iyah, dapat fi'il mansub setelah waw ma'iyah juga, tapi mansub karena siapa? An mutmaratan wujuban dengan syarat yang sudah kita maklumi di awal oleh tolak dan nafi. Belum katakan masbuqataini binafin mahaq yang diawali dengan murni penafian, yang tidak ada pembatalan penafiannya. Kadang-kadang ada penafian dan dibatalkan dengan illalah. Misalnya, kan kalau ada illah batal penafian. Batal apa? Penafian ini penafian murni, tidak ada pembatalannya. Au tolabin bil fi'il, atau dengan tolab bil fi'il. Tolab ada berapa? Ada berapa tolab bil fi'il? Itulah yang 8 itu. Paham kan? Apa itu tolab yang 8? Kita masih ingat atau sudah lupa? Apa? Mur, wadu, wanha, wasal, wa'rid, an habbihim. Terus, tamanni, warju. Selesai, 8 nih. Dan kadakan nafi kode kamu. Tambah nafi maka tersebut. Anda kan dia sudah itu. Di kotor nada ini tidak disebut kami itu 8. Kan antum sudah paham. Masa disebutkan lagi 8? Matan jurumiyah aja yang begitu. Enggak? Jika antum mau lihat contohnya tadi lengkap, pergi ke matan jurumiyah. Di pembahasan waw ma'iyah dan fa sababiyah. Coba antum pergi buka catatan matan jurumiyah. Cetakan baru. Nah, cetakan baru. Cetakan lama enggak. Masih sedikit juga. Jadi cetakan lama enggak masalah. Memang ikut mutamimah, ikut juga di kutub nada. Dan cetakan baru sudah disebutkan semua. Karena dibutuhkan untuk ditahu dulu. Karena di sini, seperti di sini disebutkan hanya nafi, ya, nahi. Begitu yang disebutkan. Tidak lengkap. Tidak sampai semua 8 itu. Contohnya, contoh, la yuqaddu alaihim fayamutu. Di awal nafi. Wa ya'lam as-sabirin. Di awal nahi ini. Kan ada ayat sebelumnya. Belum datangkan. Wala tatagaw fihi fayahilla. Di awal nahi. La tatagaw. La takulis samaka wa tasroba. Yang dibaca tasroba ya. Dan ini boleh dibaca tasroba, tasrob, tasrobu. Tergantung artinya. Karena kalau antum bilang la takulis samak wa tasrobul laban, jangan kamu makan ikan wa tasrobul laban, dan minumlah susu. Karena tasrobu berarti jumlah baru. Boleh juga antum baca tasrob al-laban. Berarti jangan kamu makan ikan dan jangan minum susu. Boleh juga antum baca tasrobal laban mansub. Berarti artinya jangan kamu makan ikan bersamaan dengan minum susu. Satu-satu. Makan kok ikan dulu, baru setelah itu minum susu. Jangan. Taruh ikan, susu juga dituang. Nggak enak lah. Iya. Nih, Bapak hayalkan gimana itu minum susu makan ikan. Alhamdulillah.
Jadi bisa 3 bacaan ini. Bisa 3 bacaan tasrobnya. Cuman kalau antum, poin kita adalah watasroba. Ketika antum baca watasroba, maka dia mansub bi'an mutmarotan wujuban ba'da wawil ma'iyah. Masbuk ditolak. Di awal oleh tolak. Apa tolaknya? Apa tolaknya? Nahi. Jelas ini? Inilah pembahasannya an. Hitung dulu nih, matan. Dah? Kayak cicak saja. Iya. Alhamdulillah. Ini selesai an. Zahiro dan mutmarotan. Mutmarotannya bisa jawazan, bisa wujuban. Kalau antum bisa kuasai ini matannya, itulah keadaan. Itulah keadaan. Adapun di syarah itu diperluas dan dicontohkan, ya dijelaskan. Itu namanya penyingkap saja nanti di syarahnya. Kita ambil besok ini syarahnya insyaallah. Ambil di pertemuan kita besok. Jelas saudara? Gimana Mursyid? Ambil. Kita lanjut lagi besok. Alhamdulillah. Iya, mohon maaf banyak ceramah ini. Lumayan tadi ya? Capek tadi? Enggak ya? Oh, berdiri lagi besok. Alhamdulillah.